semuanya hadir. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita doa dulu ya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, biar kita tambah semangat dalam belajar, kita akan menyanyi dulu ya. Baiklah, kita tadi sudah menyanyi. Sekarang kita akan memasuki materi hari ini. Di sini Ibu sudah memiliki PPT atau slide yang berisi tentang materi hari ini. Materi hari ini adalah keberagaman yang ada di Indonesia. Ada yang tahu keberagaman itu apa? Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang keberagaman. Keberagaman adalah segala sesuatu yang ada di dalam masyarakat yang banyak sekali terdapat perbedaan. Keberagaman berarti memahami bahwa setiap manusia itu banyak sekali memiliki perbedaan baik dari sifat dan setiap individu itu memiliki keunikan. Indonesia banyak sekali keberagaman, mulai dari keberagaman suku, ras, dan juga karakteristik dari setiap individu. Baiklah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Yang pertama, keberagaman perbedaan agama. Perbedaan agama di Indonesia memiliki 5 agama yang menjadikan keberagaman di Indonesia, yaitu yang pertama agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha, dan Konghucu. Selain itu terdapat banyak aliran kepercayaan. Yang kedua, perbedaan suku. Indonesia merupakan negara kepulauan yang penuh dengan keberagaman, antara lain keberagaman suku. Misalnya suku Jawa berasal dari Pulau Jawa bagian tengah hingga timur, sebagian kelompok suku terbesar. Yang kedua, suku bangsa terbesar kedua adalah suku Sunda yang berasal dari Pulau Jawa bagian barat. Selanjutnya suku Batak menyusul sebagian kebesar ketiga. Yang terakhir, ada perbedaan ras. Di Indonesia memiliki keberagaman ras yang ada
ada di Indonesia, misalnya keberagaman fisik, perilaku, dan kultural. Perbedaan karakteristik di Indonesia memiliki banyak sekali perbedaan yang menjadikan keberagaman yang ada di Indonesia. Kita dengan orang tua kita tentu saja berbeda, yaitu memiliki sifat dan karakter yang sangat berbeda. Baiklah, selanjutnya di sini ada tentang contoh keberagaman yang ada di rumah. Contoh keberagaman yang ada di rumah itu yang pertama, tempat lahir kita tentu saja berbeda dengan tempat lahir kedua orang tua kita. Yang kedua, jenis kelamin yang menjadikan perbedaan keberagaman yang ada di rumah. Yang ketiga, perbedaan postur tubuh juga menjadi salah satu contoh keberagaman yang ada di rumah. Misalnya, kita dan adik kita perempuan sedangkan adik kita laki-laki. Yang selanjutnya, perbedaan kebiasaan juga menjadi salah satu keberagaman yang ada di rumah. Yang terakhir, perbedaan sifat atau karakteristik yang menjadikan salah satu contoh keberagaman yang ada di rumah. Misalnya, sifat kita dan sifat adik kita tentu saja berbeda. Yang terakhir, contoh keberagaman yang ada di sekolah. Contoh keberagaman yang ada di sekolah itu terdapat beberapa contoh. Yang pertama, perbedaan agama. Tentu saja di sekolah kita banyak sekali perbedaan agama yang menjadikan keberagaman yang ada di sekolah. Contohnya, setiap siswa menganut kepercayaan masing-masing. Ada yang menganut agama Islam, Kristen, Hindu, dan agama lainnya. Dari contoh tersebutlah yang menjadikan keberagaman yang ada di sekolah. Yang selanjutnya, perbedaan bahasa. Perbedaan bahasa tentu saja di sekolah kita banyak sekali dialek atau logat dalam berbicara. Misalnya ada yang menggunakan logat Jawa, Sunda, dan menggunakan logat daerah asal mereka masing-masing. Hal inilah yang menjadikan keberagaman yang ada di sekolah. Yang selanjutnya, contoh keberagaman yang ada di sekolah yaitu perbedaan suku. Tentu saja juga menjadikan perbedaan atau keberagaman yang ada di sekolah, karena setiap siswa pasti berasal dari berbagai suku yang ada di Indonesia. Yang terakhir, perbedaan karakteristik ini juga menjadikan perbedaan atau keberagaman yang ada di sekolah. Tentu saja setiap siswa memiliki sifat atau karakter yang berbeda-beda. Baiklah, ada papan cocokologi. Di sini terdapat materi tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Ibu ulangi, keberagaman tadi adalah segala sesuatu yang ada di dalam masyarakat yang banyak sekali terdapat perbedaan. Keberagaman berarti bahwa setiap manusia memiliki perbedaan baik dari sifat dan setiap individu itu memiliki Baiklah, di sini sudah ada papan cocokologi tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Di sini ada ikon kota, makanan khas, nama adat. Baiklah, di sini ibu akan mencontohkan cara kerja dari media ini. Di sini ada ikon kota. Di sini sudah ada gambar gedung sate. Di sini ini berasal dari kota Bandung. Ini gedung sate berasal dari gambar yang kedua. Di sini ada jembatan Ampera. Jembatan Ampera itu berasal dari kota Palembang. Yang selanjutnya ini adalah Monumen Nasional atau Monas. Ini merupakan ikon kota Jakarta. Terakhir ada Tugu Ngayogyakarta. Ini merupakan ikon kota Yogyakarta. Yang selanjutnya di sini adalah makanan khas daerah. Di sini terdapat kota Palembang, Yogyakarta, Padang, dan Bandung. Yang pertama ada kota Palembang. Ini ada gambar laksan. Laksan merupakan makanan khas daerah kota Palembang. Yang kedua ada pempek. Dan yang terakhir selanjutnya makanan khas daerah Yogyakarta. Yang
Yang pertama, Yogyakarta memiliki makanan khas daerah krecek. Krecek ini merupakan olahan dari daging sapi. Yang kedua, gudeg. Gudeg merupakan makanan khas daerah Yogyakarta. Yang terakhir, sate kelatak. Sate kelatak merupakan makanan khas daerah Yogyakarta. Makanan khas daerah Padang. Daerah Padang memiliki makanan khas daerah yang sangat terkenal, yaitu rendang. Yang kedua, makanan khas daerah Padang yaitu dendeng batako. Dan yang terakhir, makanan khas daerah Padang yaitu gulai tauco. Dan yang terakhir, makanan khas daerah Bandung. Bandung memiliki makanan khas daerah yang sangat terkenal. Di sini ada bakpia patu. Makanan khas daerah Bandung yaitu bakpia patu. Yang kedua ada makanan khas daerah Bandung yaitu tahu susu lempeng. Dan yang terakhir, makanan khas daerah Bandung, peyem. Baiklah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang rumah adat. Di sini saya mengambil rumah adat dari 3 daerah. Yang pertama, di sini saya mengambil daerah Sumatera Selatan. Sumatera Selatan memiliki rumah adat yang bernama Rumah Limas. Daerah yang kedua yaitu rumah adat dari daerah Yogyakarta, yaitu Rumah Joglo. Dan yang terakhir saya mengambil daerah Papua. Ini merupakan rumah adat daerah Papua, yaitu Rumah Honai. Baiklah, itu saja penjelasan Ibu tentang media papan cocokologi. Semoga anak bisa memahaminya. Selanjutnya, agar anak-anak lebih memahami materi tentang keberagaman di Indonesia, Ibu akan memperlihatkan satu video tentang materi tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia?
Yap, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya adalah komodo. Kita bisa melihat hewan yang langka ini di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Selain itu, masih banyak lagi keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Setiap daerah di Indonesia punya budaya, adat, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Honai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai, karena setiap budaya punya keunikannya masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Ragam keindahan alam dan kebudayaan ini menjadi kekayaan Indonesia yang sudah sebaiknya dijaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, kalau teman-teman berasal dari daerah mana dan apa yang paling terkenal di sana? Tulis di kolom komentar ya. Baiklah, tadi sudah banyak penjelasan materi tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Semoga kita semua dapat memahami materi tersebut. Sebelum menutup pelajaran hari ini, Ibu akan memberikan tugas untuk berkumpul di depan. Tugasnya yaitu mencari tentang keberagaman yang ada di rumah. Tugasnya tulis di catatan minggu depan dikumpul. Baiklah, itu saja pelajaran hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.